warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelal Sunderbala dari kelas 11 tekan 1. Di sini saya akan mempresentasikan pemeriksaan komponen-komponen pada listrikan Bodi Avanza. Yang pertama, kita akan mengecek baterai dari 1,5, 9 volt dan 200 volt. Yang pertama kita akan mengecek baterai 1,5 volt menggunakan multitasker. Kita posisikan multitasker ke 2 volt. Sudah. Lalu kita akan mengukur tegangannya. Mohon maaf, kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,00. Setelah kita mengecek baterai 1,5 volt, hasilnya 1,147 volt. Artinya baterai masih bagus karena di bawah 1,5 volt dari hasil standarnya. Lalu yang kedua, kita akan mengecek baterai 9 volt menggunakan multitasker. Kita posisikan baterai ke 20 volt. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,00. Setelah kita cek, hasilnya itu 5,3, sehingga 5,26 volt. Artinya baterai sudah tidak bagus karena tidak kurang lebih dari baterai standar aslinya, yaitu 9 volt. Lalu yang ketiga, kita akan mengecek baterai atau aki yang 12 volt menggunakan multitasker. Kita posisikan ke 20 volt. Sudah. Lalu kita akan mengecek. Mohon maaf, kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,00 volt. Lalu kita ukur tegangannya. Hasilnya 12,36 volt. Artinya baterai masih bagus karena sesuai standarnya, yaitu 12 volt. Lalu yang kedua, kita akan mengecek fuse. Kita posisikan multitasker ke 200 ampere ohm. Mohon maaf, salah. Kita posisikan multitasker ke 200 ohm. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,5. Lalu kita ukur dan hasilnya 0,5. Kesimpulannya, baterai tadi dikurang dari hasil hambatannya, yaitu 0,5 dikurangi 0,5, hasilnya yaitu 0,0 volt. Artinya baterai masih bagus karena masih di bawah 1 ohm dari hasil dari standarnya. Lalu yang ketiga, kita mengecek fuse bling. Kita posisikan ke 200 ohm. Sudah. Lalu kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,3. Lalu kita cek. Hasilnya oil, artinya baterai masih bagus.
Lalu yang keempat kita akan mengecek stop switch. Yang pertama kita mengukur tegangan yang on dengan posisi multitester 200 ohm. Kita kalibrasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Hasilnya 0,5. Lalu kita ukur dan di sini hasilnya 0,8. Kesimpulannya tegangan yang diukur adalah 0,8 dikurangi hambatan 0,5 jadi 0,3. Hasilnya masih bagus karena masih di bawah standarnya 1 ohm. Lalu yang B kita akan mengecek yang off dengan posisi multitester 200 ohm. Kita posisikan ke 200 ohm sudah. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,3. Lalu kita cek tegangannya. Hasilnya OL, dapat disimpulkan bahwa switch stop masih bagus. Lalu kita akan mengecek yang kelima, yaitu horn switch atau switch horn yang on. Kita posisikan multitester 200 ohm. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,3. Lalu kita cek tegangannya. Hasilnya 0,7. Dapat disimpulkan hasilnya dikurangi dari hambatan tadi, yaitu jadi 0,3. Hasilnya masih bagus karena masih di bawah standarnya, yaitu 1 ohm. Lalu kita mengecek yang off dengan posisi multitester 200 ohm. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,5. Lalu kita mengecek tegangannya. Hasilnya OL. Dapat disimpulkan bahwa switch horn yang off masih baik digunakan, masih bagus. Lalu yang selanjutnya kita akan mengecek lampu single N 1 filamen dengan posisi multitester 200 ohm. Kita cek tegangannya. Mohon maaf, kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,3. Lalu kita cek tegangannya. Hasilnya 0,7. Dapat disimpulkan hasilnya yaitu 0,4 karena dikurangi dari hambatan tadi. Hasilnya masih bagus karena masih di bawah 1 ohm. Lalu yang selanjutnya kita akan mengecek lampu single N2 filamen yang stop dengan posisi multitester 200 ohm. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,3. Hasilnya 0,9. Dapat disimpulkan hasilnya yaitu 0,6 karena dikurangi hambatan tadi, yaitu 0,3. Lalu yang selanjutnya kita meriksa lampu tel. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,3. Lalu kita periksa. Dapat disimpulkan hasilnya yaitu 2,9 dikurangi hasil tadi yaitu 2,6. Artinya lampu filamen tel masih bagus karena di bawah 30 ohm, 3 ohm masih bagus.
Lalu yang selanjutnya kita periksa headlight yang low dengan posisi multitasker 200 ohm. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Oke, 0,3. Lalu kita periksa. Hasilnya 0,5 dapat disimpulkan hasilnya jadi 0,3 karena dikurangi hasil lambatan tadi yaitu 0,2. Hasilnya 0,3 ya teman-teman. 0,3 ohm. Masih bagus karena masih di bawah standarnya yaitu 1 ohm. Lalu yang selanjutnya kita memeriksa yang high. Kita kalibrasikan terlebih dahulu yaitu hasilnya 0,3. Lalu kita periksa. Hasilnya 0,3 dapat disimpulkan hasilnya yaitu 0,0 ohm karena dikurangi hasil lambatan tadi. Dan headlight high masih bagus karena masih di bawah standarnya yaitu 1 ohm. Lalu yang selanjutnya kita mengecek relay yaitu relay 1 dan 2 dengan tidak adanya tegangan. Kita periksa, kita kalibrasikan terlebih dahulu yaitu hasilnya 0,3 ohm. Lalu kita periksa. Hasilnya OL yaitu masih bagus. Semulanya masih bagus ya teman-teman karena di bawah 10 kOh. Sorry, ulang. Lalu selanjutnya kita akan mengecek relay 1 dan 2 dengan tidak adanya tegangan dengan multitasker 200 kOhm. Ya, sudah. Lalu kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,0. Lalu kita cek. Hasilnya OL yaitu berarti dapat disimpulkan di sini bahwa relay masih bagus. Lalu yang selanjutnya kita mengecek relay 1 dan 2 dengan adanya tegangan. Kita menggunakan ini ya jepitan dan kita sambung ke baterai atau aki. Lalu kita kalibrasikan terlebih dahulu. Ya, kita ubah tegangan multitasker ke 200 ohm. Sudah. Lalu kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,3 ohm. Lalu kita periksa relaynya. Hasilnya 0,3 dapat disimpulkan hasilnya yaitu 0,0 karena dikurangi hasil dari hambatan tadi. Dan hasilnya masih bagus karena hasilnya yaitu masih di bawah standarnya yaitu 1 ohm. Lalu yang seterusnya kita akan periksa headlight switch. Yang pertama yaitu head dengan pin 6 dan 7 dan posisi multitasker 200 ohm sudah. Lalu kita cek 6 dan 7 ya teman-teman pinnya. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,5. Lalu kita cek dan hasilnya 0,7 dapat disimpulkan yaitu jadi 0,1 karena dikurangi hasilnya jadi 0,4 karena dikurangi hasil hambatan tadi. Hasilnya masih bagus karena masih di bawah standarnya yaitu 1 ohm. Lalu yang seterusnya kita mengecek headlight switch posisi low pin 10 dan 7 posisi multitasker 200 ohm sudah. Lalu kita cek
dulu dan kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,3. Hasilnya 0,4. Dapat disimpulkan hasilnya yaitu 0,1 karena dikurangi hasil hambatan tadi. Hasilnya masih bagus karena masih di bawah standarnya yaitu 1 ohm. Lalu yang seterusnya kita akan mengecek highlight speed height dengan pin 9 dan 7 dan posisi multitester 200 ohm sudah. Lalu kita tekan ke depan untuk mengonkan ke high. Lalu kita kalibrasikan terlebih dahulu. Hasilnya 0,6. Lalu kita cek hasilnya 0,5. Dapat disimpulkan bahwasanya hasilnya yaitu 0,0 karena dikurangi hasil hambatan tadi. Hasilnya masih bagus, masih baik karena hasilnya yaitu di bawah standarnya yaitu 1 ohm. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.